Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dari kelas Teknologi di Pagi. Pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan GNNS dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Alasan saya mengambil topik ini penting karena Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana alam. Indonesia terletak di cincin api Pasifik dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. Nah, akibatnya bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan juga tanah longsor sering terjadi. Bencana-bencana ini menyebabkan korban jiwa dan juga kerugian besar bagi Indonesia dan juga wilayah yang terdampak. Nah, karena itu kita butuh teknologi yang bisa membantu memantau kondisi bumi secara detail dan real time. Salah satu contohnya teknologi yang dapat membantu yaitu GNNS. Apa itu GNNS? GNNS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem satelit global yang memberikan informasi posisi, kecepatan, dan juga waktu secara akurat. Nah, sistem ini mencakup GPS, Galileo, GLONASS, dan juga sistem satelit yang lainnya. Nah, GNNS bekerja dengan menangkap sinyal dari satelit yang mengorbit bumi, lalu menghitung posisi pengguna. Teknologi GNNS ini digunakan dalam berbagai banyak bidang. Contohnya, pada bidang transportasi, pertanian, dan juga kebencanaan. Dalam konteks bencana, GNNS membantu memantau pergerakan tanah, mendukung peringatan dini, dan juga mempercepat proses evakuasi. Peran GNNS dalam penanggulangan bencana. Sebelum bencana terjadi, GNNS digunakan untuk memantau pergerakan tanah, deformasi gunung, dan juga mendukung sistem peringatan dini. Nah, saat bencana terjadi, GNNS membantu tim evakuasi menentukan jalur aman, mencari lokasi korban, serta mendukung distribusi bantuan supaya tepat sasaran. Nah, setelah bencana terjadi atau pasca bencana, GNNS membantu pemetaan wilayah terdampak, merencanakan, mengevaluasi kerusakan, dan juga merencanakan pembangunan kembali. Jadi, GNNS berfungsi di semua tahap, sebelum, saat, dan juga sesudah bencana. Selanjutnya, contoh penerapannya di Indonesia. Nah, saat gempa bumi dan tsunami Palu 2018, GNNS digunakan untuk menganalisis pergeseran tanah dan juga akibat likuifaksi. Nah, yang membantu menentukan wilayah paling darurat untuk ditangani. Contoh penerapan lainnya di Gunung Merapi dan juga Gunung Agung Bali. GNNS digunakan untuk memantau deformasi lereng gunung dan aktivitas magma, sehingga peringatan dini bisa diberikan lebih awal. Kelebihan GNNS dalam penanggulangan bencana. Kelebihannya antara lain adalah memberikan informasi posisi yang cepat dan akurat, mendukung pengembalian keputusan, mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan, juga mengurangi resiko bagi petugas. GNNS membantu pemulihan wilayah terdampak secara lebih efisien. Walaupun GNNS sangat bermanfaat, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi. Contohnya, masih terbatasnya infrastruktur GNSS di daerah terpencil atau di daerah rawan bencana. Nah, juga biaya pemasangan yang mahal atau tinggi, serta kurangnya tenaga ahli yang benar-benar memahami teknologi GNSS ini. Nah, solusi dari kendala itu adalah semoga ke depannya pemerintah lebih banyak membangun stasiun GNNS, terutama di wilayah rawan bencana. Juga memberikan pelatihan khusus kepada petugas dan juga masyarakat, serta mengkoordinasikan antara lembaga yang semakin dipererat.
Sebagai kesimpulan, GNNS memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi bencana dan juga pemulihan. Dengan teknologi ini juga, penanganan bencana lebih cepat, tepat, dan meminimalkan korban jiwa. Nah, semoga ke depannya pemanfaatan GNNS di Indonesia terus berkembang sehingga kita bisa lebih cepat atau lebih siap menghadapi bencana. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang pentingnya teknologi dalam menghadapi bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.